Bab 8. Setelah Raka tidur, Mas Denny menuntunku keluar ruangan. Kami duduk bersisian di bangku tunggu depan ruang rawat karena ini kelas 2 jadi lebih ramai dari klaster kelas 1. Beberapa pengunjung lain pun terlihat ada yang duduk di depan dan samping kami. Makan dulu baru tidur, titahnya sambil mengeluarkan satu kotak kue. Ia membukanya lalu menyuapiku, lalu tak mau mulut ini harus dibuka. Aslinya memang lapar sebab dari siang makan tidak teratur. Kue bibika Ambon keju kesukaanku begitu lumer di mulut ini. Nikmat sekali ketika melewati tenggorokan. Entah karena memang kuenya atau sebab suapan dari tangan lebar itu. Minum pun ia yang menaruh gelas di bibir ini. Setelah aku beres meneguk airnya, ia menyeka sudut bibir dengan tisu yang juga telah disiapkan. Sepanjang melakukan proses itu, Mas Denny tak melepaskan pandangan pada wanitanya ini. Mendapati kelembutan dan ketulusan Mas Denny selai demi selai kebencian itu terurai. Terlebih ketika dia menyelipkan tubuh ini dalam dua lengannya dalam dekapan pria yang kurindukan dulu sudah hati ini. Kalau sudah begini, bagaimana bisa aku berpisah dengannya? Tak mungkin aku sanggup hidup tanpa kehangatan pelukan, kelembutan belayan dan kenyamanan dada Mas Denny. Raka sudah boleh pulang hari ini, binar bahagia terpancar di wajah Mas Denny. Diciumi putra tersayangnya berulang-ulang, Raka pun tak rewel di pangkuan ayahnya. Entahlah, mungkin pertautan hati di antara mereka begitu kuat. Mendapati itu, aku mulai merasa bersalah telah melarang lelaki itu mendapat hak sebagai ayah. Lagi pula, makhluk mungil itu pastilah sangat butuh sosok ayah di tiap siang dan malamnya. Bukan hanya secara fisik, tapi juga sebagai pengayom dan pembimbing dalam menapaki hidup dunia. Bisa saja aku berperan ganda, tapi tetap saja akan beda bila lengkap ayah dan bunda. Satu tangan Mas Denny menggendong Raka, sedang satunya menuntunku. Sementara pakaian bayi dibawa oleh asisten rumah tangga ayahku. Saat menyusuri koridor, Mas Denny mengajakku berbincang hal-hal ringan. Perlahan tapi pasti aku kembali nyaman bersamanya. Bahkan ide perpisahan yang sempat terlintas kini menghilang. Sebegitu rapuh ternyata pertahananku. Mungkin aku memang wanita bodoh yang tak mampu melepas lelaki yang jelas-jelas telah terbagi. Ibu menyambut kami semringah di teras rumah. Ia tak lagi menampakkan kekesalan pada Mas Denny saat ini. Mungkin itu karena ayah yang terus mengajaknya berdiskusi. Bisa juga ditambah melihat secara langsung begitu kuatnya keterkaitan Raka pada ayah kandungnya. Kami tak pernah menyinggung lagi perihal pernikahan kedua Mas Denny. Namun bukan berarti aku dan keluarga telah menerima sepenuhnya. Tetap saja di hati kecil ini belum terpatri keikhlasan. Mas Denny pun tak lagi membicarakan hal itu. Ia bersikap seolah hanya aku istrinya. Sangat lembut dan lebih mesra dari sebelumnya. Berkali-kali menggoda kapan selesai nipas. Katanya sudah tak sabar ingin menikmati puncak cinta. Aku kerap merona atau mencubit kecil tangannya. Dia malah makin gencar mencandai. Andai tetap seperti ini, tak perlu ada tragedi itu. Tak harus ada dia yang pasti tengah menantinya pulang juga. Hari ini tepat 10 hari Mas Denny berada di rumah kami. Ia benar-benar menunjukkan kebaikan sebagai ayah dan suami. Tak sekalipun berwajah suram meski telah lelah seharian bekerja. Senyum termanis selalu dan selalu ia sunggingkan. Raka sudah pulih seperti sedia kala, bahkan sekarang ia rakus sekali pada Asi. Aku sampai kewalahan sebab malam pun tak mau melepaskan isapan. Untung saja Mas Denny akan sigap menggantikan jika melihatku kepayahan. Ia akan memberi botol susu berisi ASI dan menggendong Raka jika menangis di tengah malam. Kelembutan, kasih sayang dan tanggung jawab itu membuat 10 hari ini terasa luar biasa. Aku semakin tergantung padanya terkait apapun juga. Terutama soal Raka, Mas Denny benar-benar telah meringankan tugasku sebagai ibu. Kondisi ini membuatku tak rela jika ia harus pergi menemui istri keduanya. Bukan hanya karena cemburu, tapi juga ketergantungan yang kuat padanya. Tak terbayang jika ia sedang tak di sini betapa repotnya mengurus Raka, terutama malam hari. Segala cara kugunakan agar ia tak pernah berniat menemui istri keduanya lagi. Dari mulai mengeluh soal anak, tubuh yang terlelah dan kerepotan di malam hari. Hasilnya Mas Denny tak punya kesempatan untuk minta izin pergi menemui Nia. Fokusnya tersedot oleh rajukanku dan kerewelan putranya. Apalagi saat ini kami sudah bisa berhubungan suami istri lagi, tentu terpuaskan semua kebutuhannya.
Semua rencanaku berjalan lancar hingga lewat 15 hari, namun di hari ke-16 ada panggilan dari wanita cacat itu. Aku ingin menguping tapi urung sebab takut ketahuan. Masalahnya Raka tak mau lepas dari gendongan. Gawatlah kalau sampai rengekan anak ini terdengar oleh Mas Dendi. Di kamar aku gelisah memikirkan apa yang mereka bicarakan. Beribu prasangka buruk melintas tanpa henti. Pasti wanita itu akan menyuruhnya pulang, lalu menguasai Mas Dendi dengan alasan membutuhkannya. Omelanku terhenti kala pintu kamar dibuka. Mas Dendi masuk dengan wajah yang tak seceria sebelum menerima telepon. Apa dia menyuruh Mas ke sana? Apa dia bilang membutuhkanmu ada di sisinya? Apa Mas Dendi akan pergi meninggalkan kami lagi? Aku mencecarnya tanpa jeda. Amarah yang telah reda bangkit kembali di dada ini serupa ada angin yang menggembos api emosi. Nia menanyakan kabar Raka dan kamu. Dia bilang khawatir sebab sudah 2 minggu menunggu, tapi tak ada kabar. Nia bilang aku di sini saja sampai semuanya benar-benar sehat.